Mari saudara dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami berdoa meyakini Tuhan Engkau Allah yang bertindak di dalam segala perkara kehidupan kami. Ketika kami menyadari Tuhan kami berada di tempat ini, baik kami hadir secara onsite maupun kami saat ini hadir secara online. Kami percaya Tuhanlah yang menaruh hati yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kami ada pribadi yang terus berdoa, merindukan untuk mengalami Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kiranya tidak ada seorang pun yang terlewat di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan Engkau Allah yang sangat rindu untuk bersekutu dengan kami. Maka Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami ini boleh sungguh hidup aktif. Sehingga ketika kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, tidak hanya kami mendengarnya, tetapi kami boleh mendapatkan kehadiran Tuhan melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami dan doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, apa kabarnya? Wah, macam-macam nih kabarnya nih ya kayaknya ya. Ya, cuaca sedang dingin, semoga tidak kedinginan ya. Boleh membawa jaket atau ya mengusap-usap tangan supaya nggak kedinginan di dalam ruangan ini saudara. Saudara, bersyukur kita pada minggu kelima dari bulan Juli ini kita masuk ke dalam satu rangkaian yang mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan yang sejatinya adalah kita yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi Injil sepenuh hati dan waktu. Maka saudara, sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita bersama-sama, mari kita membuka ayat bacaan kita pada minggu ini melalui surat 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan bagi saudara-saudari sekalian di dalam terjemahan baru yang kedua dari LAI. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Dan apa yang kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepadamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Baik, saudara, kita menyadari saudara bahwa rupanya menjadi seorang saksi itu bukanlah satu hal yang natural dalam diri kita. Menjadi saksi Kristus bukan sesuatu yang mungkin secara otomatis kita mau lakukan atau kita suka melakukannya. Kalau menjadi saksi yang paling natural itu biasanya di mana saudara? Di jalan. Terutama kalau lagi ada kecelakaan. Wah, dari jauh kelihatan udah macet gitu ya. Apa sih, ada apa sih? Lihat gitu kan di sosial media lah atau di mana coba cari. Ada apa sih? Ternyata pas lewat udah tinggal kaca-kaca, udah gak ada apa-apa gitu. Tetapi orang tetap ngeliatin kaca gitu ya. Kayak baru pertama kali ngeliat kaca saudara. Dan itu kayak begitu tuh langsung jadi saksi yang wah ngeluarin HP gitu ya. Itu natural banget terjadi. Tetapi saudara, menjadi saksi Kristus ternyata tidak senatural itu. Berbeda dengan peran-peran lain yang secara natural kita lakukan. Misalnya, saudara yang di dalam keluarga, yang menjadi suami, yang menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak. Atau mungkin di dalam pekerjaan, menjadi pengusaha, menjadi atasan atau menjadi karyawan. Ini adalah peran-peran natural yang sehari-hari itu kita tahu dan kita lakukan. Ya, kita mungkin bisa berkata ada job desk-nya. Kalau misalnya nggak dikerjain ya tentu saja selain mendapat sanksi mungkin ya kita nggak dapat uang gitu ya. Dan terhadap keluarga ada tanggung jawabnya. Kalau kita nggak melakukan peran tersebut, wah kita bisa berkonflik dengan sesama anggota keluarga kita. Lalu saudara, bagaimana dengan menjadi saksi Kristus?
Kita bisa merasa, wah kan gak ada job desk-nya, apa job desk-nya gitu. Kita kadang juga bisa merasa, aduh gak ada yang nuntut tuh kan kita juga tetap selamat kalau saya gak memberikan kesaksian. Ya kita bisa berpikir seperti itu sehingga kalau kita jujur secara keseharian itu bukan suatu peran natural yang kita mau lakukan saudara. Nah saudara, hal ini juga saya sadari bahwa kata saksi sendiri itu suatu hal yang kita jarang pakai di dalam keseharian kita. Malahan mungkin kata saksi lebih sering asosiasinya kita dengar di dalam pengadilan saudara. Ya, nah saya iseng lah sebenarnya kalau di pengadilan sendiri kata saksi itu artinya apa sih? Nah maka saya bukalah pasal 1 dari KUHP ya nomor 26. Ternyata di sana dicantumkan gitu ya. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ini karena dalam pengadilan ya. Yang mana itu ia dengar sendiri, kemudian ia lihat sendiri dan juga dia alami sendiri. Jadi saudara ini mirip sekali dengan penjelasan apa yang ada di dalam 1 Yohanes yang pertama. Tetapi saudara, satu hal fakta yang kita perlu sadari sebagai saksi adalah seperti di dalam pengadilan, terkadang kita punya asosiasi, wah siapa nih pengadilannya? Siapa yang diundang menjadi saksi? Nah kadang kita berpikir bahwa saksi itu baru menjadi saksi ketika diundang dalam pengadilan. Seolah-olah kalau dia nggak dipanggil dalam pengadilan, ya aku bukan saksi kan yang dipanggil dia gitu ya. Nah saudara itu kemudian membuat kita berpikir bahwa saksi itu seolah-olah hanya sebuah jabatan formal yang sementara. Tetapi realitanya tidak demikian. Seorang saksi adalah seseorang yang betul-betul pada saat itu mengalami sesuatu bersama dengan orang terkait. Dan pada saat itu pula lah dia sebetulnya seorang saksi. Maka saudara kalau seorang Kristen, seorang saksi Kristus sejatinya adalah orang yang memang mengikuti kehidupan Kristus. Dia mengalami Kristus di dalamnya dan otomatis dia di dalam kesehariannya adalah saksi Kristus. Maka saudara sebetulnya kalau kita memang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus, kita bukan sedang jadi saksi Kristus, kita adalah saksi Kristus. Maka ini saudara yang perlu menjadi dasar pijakan kita ketika kita mau menggumulkan seperti apa kemudian dasar dari kita sang saksi Injil sepenuh hati dan sepenuh waktu itu. Nah, saudara yang pertama kita percaya ketika kita menjadi saksi, kita mempercayai bahwa Tuhan yang kita saksikan adalah Tuhan yang bisa dialami. Saudara bisa membayangkan punya Tuhan yang gak bisa dialami? Di luar sana ada banyak sekali. Mereka yang berdoa kepada patung, diajak ngomong, gak tahu dengar apa enggak. Diajak ngomong, gak tahu ngomong apa gitu ya. Saudara, kita gak mau punya Tuhan yang akhirnya kita meraba-raba dan kita tidak mengenalnya. Tetapi kita bersyukur oleh karena di dalam bagian ini Tuhan dinyatakan dia adalah Tuhan yang bisa dialami. Dan ini adalah bagian yang revolusioner pada saat itu. Sebab surat 1 Yohanes merupakan surat yang kemudian secara umum dibacakan di dalam persekutuan orang percaya baik di sekitar kota Efesus. Di mana pada saat itu saudara, orang-orang mendengar ada banyak pengajaran yang menyatakan menolak mengakui Yesus sebagai anak Allah dan yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam bentuk manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi penolakan ini tidak serta-merta bukan soal demonstrasi, kami menolak dan lain sebagainya, bukan. Tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka nggak mengakui bahwa Tuhan yang menjadi manusia itu mereka akui sebagai Tuhan. Mereka tidak mengakui ketuhanannya, mereka tidak mengakui bahwa dia menjadi manusia yang menggantikan dosa. Sehingga pada saat itu Yohanes kalau misalnya kita baca di ayat pasal yang kedua dan seterusnya. Ia berkata hati-hati terhadap yang namanya antikristus. Mereka ada di sekitar kita, mereka mungkin ada di tengah-tengah kita. Tetapi mereka menolak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Tapi saudara pada bagian ini Injil jelas sekali ditegaskan kembali bahwa Tuhan Yesus sang firman yang hidup atau logos di dalam konsep pemikiran Yunani kuno pada saat itu logos itu adalah sumber atau reason. Sehingga kalau ketika dikatakan reason of life, alasan untuk hidup, mereka akan merujuk kepada logos itu Tuhan. Tuhanlah alasan sumber kehidupan dan alasan sumber kehidupan itu bisa dialami oleh setiap kita.
Nah, saudara, pada saat itu Yohanes dan para murid bersaksi bagaimana mereka mendengar Tuhan Yesus mengajar. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri. Mereka menyaksikan tidak hanya apa yang kelihatan, tetapi turut mengalami secara fisik tentang perkara-perkara yang Tuhan kerjakan pada saat itu. Bahkan dikatakan dengan tangan mereka sendiri, ia menyentuh meraba akan kehadiran Tuhan Yesus. Maka saudara, kalau kita menggunakan istilah misalnya tadi seandainya udah ada kuhab gitu ya. Itu sudah menjadi saksi yang sah para murid-murid ini. Karena dengan indera mereka menangkap apa yang dinyatakan kepada mereka dari Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, hal ini juga mau menyatakan bahwa Allah itu beranugerah. Sehingga Allah yang tadinya tidak kelihatan, sekarang kelihatan. Dia bisa dialami, bisa dimengerti di dalam kata-kata yang dimengerti oleh manusia. Dia dirasakan, dimengerti kehendaknya dan lain sebagainya. Ini adalah anugerah yang dialami oleh para murid-muridnya. Murid-murid tinggal bersama, Tuhan Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Tuhan bahkan mati karena mereka. Dan Tuhan bangkit untuk mereka. Semua proses pengalaman itu dialami oleh para murid-murid sebab Tuhan itu Tuhan yang bisa dialami. Nah, saudara, di antara mereka pembaca-pembaca dari surat Yohanes ini kemungkinan besar ada orang-orang yang seperti disebut oleh Paulus ketika ia berada di Athena. Paulus pernah berkata, aduh aku ketemu dengan orang-orang yang mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka beribadah kepada dewa. Dengan patung pujaan-pujaan mereka. Dan di sana mereka menulis kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, betapa menyedihkan ketika ia menjumpai seorang yang begitu devoted, begitu sungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan. Tetapi ia tidak mengenalinya. Ia tidak mengalaminya. Ini adalah suatu hal yang sangat tragis dan ironis. Nah, saudara, kalau kita berhenti di dalam titik seperti itu. Sebetulnya bukankah kita juga orang-orang yang seperti 2000 tahun lalu itu. Mereka nggak langsung melihat Tuhan Yesus di 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, justru di dalam surat inilah dikatakan kesaksian mereka. Sehingga begitu mendetail, kami melihat dengan telinga kami. Kami melihat dengan mata ya, bukan dengan telinga ya. Kami mendengar dengan telinga kami sendiri dan kami menyentuh mereka dengan tangan kami sendiri. Saudara, ini sebuah kesaksian yang absah untuk menegaskan bagaimana Tuhan itu sungguh datang dan dialami. Maka saudara, meskipun mereka yang membaca ini tidak melihat, mereka punya satu fasilitas iman di mana mereka bisa percaya tanpa melihat. Saudara, ketika saya sedang pendekatan gitu ya, PDKT sama istri saya tuh ngaku-ngaku punya keturunan bule gitu dalam diri saya gitu ya. Kelihatan gak sih saudara? Bohong nih. Nah, saya ngaku-ngaku gitu kan. Kenapa? Karena soalnya saya waktu sejak kecil itu saya tuh dekat sekali sama opa saya ya. Opa saya ada di Manado dan konon katanya di Manado tuh ada campuran banyak-banyak gitu ya. Gak tahu sih campurannya apa ya. Tetapi saya dekat sekali dengan opa saya gitu. Nah, ini opa saya ya. Fotonya udah agak jadul jadi gak terlalu kelihatan. Pakai kacamata juga gak kelihatan. Sebenarnya warna bola mata opa saya tuh kayak kebulean gitu loh. Makanya saya percaya opa saya pasti ini ada bulenya gitu. Tetapi jujur ya saudara, jujur. Waktu kecil saya gak bisa bedain mana yang mata bule, mana yang mata lagi sakit katarak pada saat itu. Jadi saya pikir ini mata opa saya kan kagak hitam nih kayak saya, pasti bule gitu ya. Nah, saya ceritalah sama istri saya, sama calon istri. Aku tuh juga punya darah bule gitu ya. Dia gak percaya saudara, mana pendek gitu. Sipit, mana bulenya gitu kan. Saudara ya gak apa-apa lah. Sampai satu momen saya tanya sama mama saya gitu. Bersama dengan calon istri saya. Mah, opa kita bukannya ada keturunan bule ya? Oh iya, opa tuh ada darah Portugisnya. Oh langsung lega lah saya gitu kan. Walaupun gak kebagian sih ya, tetap segini gitu kan. Tingginya tidak, mancungnya tidak. Perut saya mancung saudara ya. Nah saudara, saya sedih tapi satu sisi saya lega. Karena ada yang menyaksikan. Dan saya tahu pada saat itu mama saya adalah pribadi yang mengalami bagaimana opa saya di waktu masa mudanya memang kelihatan seperti ada darah bulenya begitu ya. Dan kemudian memberikan kesaksian itu kepada kami sehingga kami bisa percaya walaupun kami gak melihat. Istri saya gak melihat, saya gak melihat.
Apalagi di kaca, saya nggak kelihatan gitu ya. Tetapi saya tahu bahwa pada itu mama saya menyaksikan satu hal yang benar. Nah saudara, demikian juga ketika kita berbicara kepada tentang hal Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dialami. Dan orang-orang yang mengalami Tuhan pada saat itu memberikan kesaksian yang absah, yang valid. Dari saksi-saksi mereka Injil itu dituliskan. Dari saksi-saksi mereka kemudian Injil itu diberitakan dan bahkan diteruskan sampai kita hari ini. Maka saudara, melalui itulah maka kita sampai hari ini masih bisa berpegang kepada kebenaran itu. Sekalipun kita nggak melihatnya, tetapi kita punya kesaksian yang memberikan kita iman. Sehingga ketika hal itu dinyatakan kepada kita, kita punya modal. Kita punya pengalaman-pengalaman di mana Roh Kudus itu memimpin kita untuk menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan yang bisa dialami. Saudara, hal itu membawa kita kepada poin yang kedua. Di mana sebagai seorang saksi Injil sepenuh hati dan waktu, selain kita punya dasar akan Tuhan yang bisa kita alami, kita juga diperlengkapi dengan panduan ketika kita sedang mengamat-amati kehidupan. Di mana sih kita bisa nemuin pengalaman bersama dengan Tuhan itu. Nah saudara, di dalam teks tadi kita membaca ayat yang kedua ditunjukkan bahwa Yohanes kembali menyebutkan tentang bagaimana mereka melihat akan Tuhan Yesus. Tetapi nuansa ayat kedua ini agak berbeda. Kalau ayat yang pertama kan banyak sekali penekanan tentang bagaimana ia melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, menyentuh dengan tangan dan lain sebagainya. Aspek-aspek indrawi. Tetapi di dalam ayat yang kedua menekankan bagaimana mereka melihat bukan saja apa yang terlihat oleh mata, tetapi yang sebetulnya hendak dinyatakan. Nah, proses penyataan ini dalam teks asli itu menunjukkan revealing, disclose, dinyatakan. Jadi bukan soal tentang apa yang dilihat tetapi apa yang hendak dikomunikasikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada saat itu para murid tidak hanya melihat dengan mata, tetapi mereka juga melihat dengan roh. Nah saudara, kenapa ini menjadi penekanan yang sangat penting? Sebab seorang penulis komentari, Clinton E. Arnold mengatakan bahwa ada beberapa orang yang hanya melihat Yesus sebatas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi gagal untuk menangkap signifikansinya. Kepada mereka lah yang menangkap signifikansi dari keberadaan Yesus itulah yang kemudian tumbuh imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang yang mungkin di dalam kehidupan mereka sehari-hari yang mungkin mengalami mujizat. Tetapi mujizat itu tidak membawa mereka kemudian bisa percaya kepada Tuhan. Misalnya di dalam bagian ini Clinton juga mengutip Yohanes 2 ayat 11. Di mana itu adalah sebuah peristiwa perkawinan di Kana. Mujizat pertama Tuhan Yesus di Injil Yohanes. Nah saudara, di sana yang menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat itu tidak hanya para murid. Yang ikut menyaksikan adalah para pelayan-pelayan. Dan mereka yang bertanya-tanya, kok bisa sih anggur yang bagus malah disediain yang paling belakang? Ada banyak orang yang menyaksikan itu. Tetapi di dalam ayat 11 yang dikatakan percaya kepada dia hanyalah para murid. Jadi pelayan-pelayan secara mata menyaksikan. Mungkin secara perasaan mereka ngalamin ketakjuban. Tetapi mereka tidak melihat dengan roh yang membawa mereka menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saya menyadari bahwa kita terkadang bisa begitu egois. Ketika kita berdoa kepada Tuhan akan sebuah perkara yang kita berharap Tuhan ini bisa diatasi, bisa dihadapi. Kita lebih sering cepat bersyukur akan hal itu ketika permasalahan pun mulai selesai. Tetapi saudara, bagaimana? Apakah kita juga bersyukur menyadari bahwa Tuhan tetap menjaga hati kita meskipun perkara itu yang dihadapi tidak berhasil, sama sekali tidak berhasil. Sebab sesungguhnya saudara, Tuhan kita itu bisa dialami, bukan cuma dalam kemenangan, tapi di dalam kekalahan pun Tuhan kita juga bisa kita alami. Dan hal tersebut bisa kita temukan kalau kita melihat tidak hanya kepada mata kita, melalui mata kita terhadap fakta-fakta yang ada. Tetapi juga kita melihat melalui roh, di mana iman kita bisa bertumbuh di dalamnya. Jika saudara dan saya ingin bersaksi, kita mula-mula memerlukan roh yang menanggap akan gerakan Tuhan di dalam setiap perkara dalam hidup ini.
Saudara bisa ingat hari ini aja yang sudah terjadi apa? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Gerakan Tuhan itu sedang mengarah kemana? Seharusnya itu akan menuntun pikiran kita, perasaan kita, tujuan kita setelah ini. Kepada apa hal yang Tuhan mau singkapkan tentang Dia, tentang tujuan hidup kita. Sebab sedetail itu Tuhan itu merindukan kita memiliki persekutuan yang bisa dialami bersama dengan Dia. Saudara, saya berbicara kepada saudara yang khususnya mungkin punya pengalaman disembuhkan dari sakit yang parah. Saudara, maukah Anda menjadi seperti satu orang kusta dari 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Satu orang yang memiliki roh yang peka untuk kembali kepada Tuhan karena menyadari, aku sembuh karena pekerjaan Tuhan. Aku sembuh karena Tuhan yang bertindak. Aku sembuh karena Tuhan punya rencana melalui hidupku. Saudara, satu orang kusta itu kembali kepada Tuhan. Dan ayat Alkitab begitu sederhana mengatakan, dia kembali untuk mempermuliakan Tuhan. Maukah saudara melakukan hal tersebut? Atau mungkin saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang memulihkan kondisi finansial Anda. Atau mungkin itu kondisi rumah tangga Anda. Atau mungkin itu kondisi hati nurani Anda. Atau mungkin jikalau saudara kesulitan untuk menemukan hal-hal tersebut. Bahkan sampai di titik Anda mengalami Tuhan sampai hari ini masih menyelamatkan dan memelihara iman Anda. Maukah engkau bersaksi? Saudara, kondisi kehidupan mungkin kita nggak berubah. Tetapi kalau sampai hari ini iman Anda masih dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah kesaksian yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, kepekaan seperti inilah yang menolong kita untuk bersaksi. Sebab seperti yang ayat 2 katakan saudara, ujung dari kesaksian bukanlah tentang memberitakan sebuah harapan akan hidup yang nyaman. Saudara bisa cek di ayat kedua, bukan tentang hidup yang nyaman. Tetapi Tuhan merindukan bahwa kesaksian pemberitaan mereka akan membawa orang-orang yang mendengar akan kesaksian tersebut kepada satu hidup yang kekal. Itulah yang dinyatakan kepada mereka. Dan itulah yang dinyatakan kepada kita. Dan itulah yang kita bawa kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan menjanjikan tentang semua akan pulih dan akan berlimpah saudara. Kelimpahan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dan itu kita nikmati di dalam kekekalan. Itulah yang secara sederhana Yohanes ingatkan dan beritakan. Karena itulah yang dialami dan itulah yang menjadi janji keyakinan yang diterima dari Tuhan Yesus. Maka saudara, sampai di sini kita menyadari bahwa saksi Injil sepenuh hati dan waktu. Ini sama sekali terlebih dahulu bukan tentang caranya, bukan tentang metode bersaksinya. Tetapi sudahkah kita memiliki kepekaan rohani atas hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, ketika kita peka terhadap rencana Tuhan, bagaimana Tuhan menggerakkan kita di dalam fase demi fase kehidupan kita. Kita akan lebih natural menyaksikan tentang Tuhan. Kita nggak perlu ribet, aduh ngomong apa ya, aduh bingung nih bingung. Saudara tinggal ceritain hidup kita. Saudara mungkin di sini punya pengalaman yang indah dengan papa atau dengan mama, dengan keluarga. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang di sekitar kita? Bukankah effortless? Wah saya senang, saya waktu kecil sama papa suka berenang, dilempar-lempar, bukan dilempar begitu ya. Maksudnya saya belajar loncat gitu, papa saya yang nangkep gitu ya. Saya bisa cerita dengan effortless, saya gak mikirin, aduh metode ceritain papa saya gimana ya. Gak perlu saudara, kenapa? Karena kita ngalamin. Kalau kita ngalamin dan punya kepekaan terhadap gerakan Tuhan dalam hidup kita, kita akan apa adanya adalah saksi daripada Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, setelah kita berinteraksi dengan Tuhan yang bisa dialami, melihat kehidupan dengan mata, dengan roh, sebagai saksi Injil sepenuh hati dan waktu, kita itu perlu melakukan hal ini. Kita perlu bersama-sama menghadirkan persekutuan. Pada ayat yang ketiga Yohanes menyatakan bahwa seorang saksi Injil yang sepenuh hati dan waktu itu dapat berdampak
ketika menghadirkan persekutuan. Di sana dikatakan aku rindu supaya kamu pun bisa berada di dalam persekutuan dengan kami. Karena persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anak. Saudara, itu persekutuan yang dinanti-nanti oleh manusia bahkan sampai hari ini. Saudara, banyak sekali orang di sekitar kita. Bukan cuma butuh dikabarkan Injil tetapi juga mengalami Injil itu. Ngerasain, oh Injil yang hidup di dalam keluargamu tuh seperti itu tuh. Kamu punya relasi yang dekat sama Tuhan. Wih, kok enak banget ya. Aku pengen dong punya relasi seperti itu. Saudara, itu yang dicari. Maka saudara, kita mengingat pula bagaimana salah seorang tokoh di Alkitab yang begitu luar biasa di dalam surat-surat yang ia tulis, yaitu Paulus. Saudara, Paulus diyakini, dipercaya dia hidup di masa Tuhan Yesus. Tetapi di dalam sepanjang kehidupannya, dia tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti murid-murid yang lain. Momen di mana ia berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah ketika ia di dalam perjalanan ke Damsyik dan roh Tuhan Yesus menghampiri dia. Nah, saudara, bagaimana dia tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus secara fisik? Kok Injil itu bisa mentransformasi dia? Kok Injil itu bisa mengubahkan dia? Gimana caranya? Saudara, ada momen setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Kemudian datanglah Ananias untuk menolong dia. Dia dikabarkan Injil, dibukakan tentang jalan. Kemudian ia dibawa ke dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu, ia bukan cuma sedang diinjilin. Ia sedang berada hidup di dalam persekutuan dengan budaya Injil yang ia bisa nikmatin. Kebayang saudara betapa dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Citra diri yang sebelumnya adalah seorang penyiksa bisa pulih. Bahkan dia bisa, aku adalah tahanan Kristus. Hidupku, kemegahanku semua hanya untuk bagi Kristus. Ia alami Injil itu. Oleh karena di dalam persekutuan para murid-murid menghidupi Injil bersama dengan dia. Saudara, persekutuan memang bukanlah kata yang asing, khususnya di dalam lingkungan orang Kristen. Wah, kita banyak, ada persekutuan A, nanti ada persekutuan B, persekutuan C. Tetapi di sisi lain kita harus berhati-hati supaya jangan sampai persekutuan itu akhirnya terbatas kepada sebuah makna kumpul-kumpul. Ya, kita kumpul-kumpul di sana, kumpul-kumpul pada hari itu dan lain sebagainya. Saudara, kita nggak mau berhenti pada definisi itu. Sebab sesungguhnya ketika Yohanes mengatakan kata persekutuan atau koinonia ini, makna ini adalah makna yang sangat sakral. Oleh karena Tuhan tadi, karena di sana tadi disebutkan bagaimana persekutuan itu, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan anaknya, maka persekutuanmu dengan persekutuanku, aku rindu bahwa kita bisa bersekutu bersama-sama dengan Bapa dan dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, jika dihubungkan dengan artinya bersaksi tadi, bersaksi dengan menghadirkan persekutuan, bukan sekedar aktivitas kumpul-kumpul, bukan sekedar upaya menjelaskan doktrin atau konsep tentang Tuhan, bukan pula jawaban idealis seperti soal agama Kristen yang ada di mungkin di sekolah atau di ujian ya. Menurut kamu Allah Tritunggal itu apa? Ya jawab gitu. Menurut saya, saudara, bukan soal menjawabnya, tetapi bagaimana engkau mengalami Bapa, engkau mengalami Anak, engkau mengalami Roh Kudus. Di dalam persekutuan itu engkau hidupi bersama-sama. Dan hal seperti ini menuntun kita pada satu definisi bahwa bersaksi itu adalah proses menuntun seorang demi seorang untuk masuk, mengajak dia masuk ke dalam persekutuan yang kita miliki dengan Tuhan. Dan di dalamnya kita mengalami Tuhan bersama-sama. Itu artinya saudara, ini gak bisa dimanipulasi, ini gak bisa bohong-bohong, ini gak bisa tipu-tipu. Kalau seseorang bersaksi tetapi tidak punya persekutuan dengan Allah Tritunggal, kesaksiannya pasti akan terasa kering. Tetapi sebaliknya, seorang yang punya persekutuan dengan Tuhan, mungkin kejadian-kejadian dalam hidupnya yang dialami itu begitu sederhana. Tetapi kita bisa merasakan dekat dengan pribadi tersebut, membawa kita merasa dekat juga dengan Tuhan. Kita rindu, ingin punya relasi yang dekat dengan Tuhan seperti dia dekat dengan Tuhan. Semakin rindu ikut memiliki persekutuan yang sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara, saya teringat satu kisah di Kisah Rasul 9 di mana ada seorang yang bernama
Tabita atau Dorcas ya di dalam bahasa Yunani. Orang yang sangat sederhana. Teman-temannya para janda pada saat itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan meninggal, mereka menangis membawa semua karya yang dikerjakan oleh Tabita karena kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Yang nunjukin gini loh baju-baju yang dijahit sama Tabita. Dia sayang banget sama kita, anakku gak punya baju kedinginan, dia yang kasih. Mungkin bayangannya seperti itu. Sederhana yang dilakukan oleh Tabita. Tetapi luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, kesaksian kita mungkin satu hal yang sangat kecil. Tetapi di dalam kesaksian kesempatan yang ada kita percaya ada Tuhan yang besar yang melakukan karya terbesar melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang sanggup mengubahkan dan membawa jiwa-jiwa itu turut berada di dalam persekutuan hidup yang baru di dalam Tuhan. Maka saudara, sebagai penutup saya ingin meringkas perenungan kita dengan ajakan. Di setiap kali Anda berdoa, berkatalah kepada roh Anda, yuk alami Tuhan. Yuk alami Tuhan. Anda mau bekerja, Anda mau menghadapi konflik dengan pasangan atau anak-anak, Anda sedang emosi, ambil waktu, yuk alami Tuhan lewat semua ini. Yang kedua saudara, setiap kali Anda punya kesempatan dengan orang di sekitar Anda, mungkin Anda takut, Anda bingung, Anda khawatir harus ngomong apa. Berkatalah kepada roh Anda, yuk ceritakan Tuhan. Pada akhirnya kesaksian daripada Injil yang sepenuh hati dan sepenuh waktu adalah bagaimana kita sendiri diubahkan oleh Injil. Kita mengalami Injil dan membagikan cerita tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan tentang, oh pendeta ini ngajar itu, oh lause ini ngomong itu. Tapi bagaimana kita bersama dengan Tuhan menghidupi Injil itu. Kita bagikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memanggil kami bukan dengan sembarangan dan tidak secara acak Tuhan. Bahkan jikalau kami boleh telusuri kembali kehidupan kami, langkah-langkah hidup kami, musim-musim kehidupan kami, sebetulnya jejak langkah-Mu, sidik jari-Mu ada di mana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk menelisik kembali hal-hal yang tersembunyi selama ini. Untuk kami bisa menemukan bagaimana Tuhan Engkau begitu berharga dan mulia. Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga meskipun kami selama ini hanya terbatas mengetahui diri kami terluka, kami menderita, kami kesepian, kami merasa menyerah. Tapi jikalau kami boleh melihat hari ini, bukankah Engkau Allah yang setia? Sehingga kami masih diberikan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan dan berpegang hanya kepada iman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkaulah satu realita kekal yang tidak akan berubah. Suatu Injil kabar baik yang menyatakan cinta-Mu kepada kami. Tapi kiranya juga Tuhan, pada hari ini kami boleh disadarkan. Hal tersebut tidak berhenti pada diri kami. Kau juga rindu untuk kami yang adalah saksi akan pemulihan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mau bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mungkin kami mengalami ketakutan, mungkin kami mengalami keraguan. Tapi Tuhan ingatkanlah bahwa Engkau adalah Allah yang bisa kami alami. Dan melalui pengalaman itulah kami mau menceritakan akan kebaikan-Mu dan karya yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.